Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di siang hari ini kita di tengah-tengah kesibukan masih mampu untuk menyisihkan waktunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sekarang berada di bulan Safar, yaitu bulan Qamariyah menurut tahun perhitungan Hijriyah, dan berada di bulan Agustus untuk perhitungan bulan Qamariyah dan tahun Masehi. Namun di bulan Agustus ini adalah suatu momen yang sangat penting. Ada suatu peristiwa yang besar 79 tahun yang lalu bahwa bangsa kita menyatakan kemerdekaannya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak bagi setiap manusia. Tak ada satu bangsa pun yang tidak punya hak untuk merdeka. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi manapun, terutama bangsa Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan sebagaimana bangsa kita 79 tahun yang lalu. Bahwasannya kemerdekaan itu adalah memang hak setiap bangsa untuk dapat diraihnya dan dimilikinya, dan tidak ada satu pun dari bangsa yang punya hak untuk menindas bangsa satu dengan bangsa yang lain. Tugas kita pada hari ini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang sudah 79 tahun yang kita berlalu dan sudah kita rayakan setiap tahunnya. Yang terpenting di dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita, yang terpenting adalah bagaimana bangsa ini, bagaimana rakyat ini untuk dapat mengisi kemerdekaannya agar menjadi masyarakat yang maju, bangsa yang maju, dan anak-anak yang maju, sehingga betul-betul amanah yang telah diberikan di pundak penerus bangsa ini dari pendahulu-pendahulu kita dapat kita teruskan menjadi suatu perjuangan yang sebagaimana perjuangan tempo dulu begitu sangat heroik, artinya bahwa dengan mengorbankan darah dan nyawa untuk meraih kemerdekaannya. Kita sekarang sebagai bangsa ini tinggal mengisi kemerdekaan. Namun yang penting di dalam mengisi kemerdekaan adalah bagaimana hal-hal yang dapat menghambat pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan perlulah kita pikirkan. Namun akhir-akhir ini kita sebagai rakyat, sebagai anak bangsa merasa gelisah dengan kondisi yang ada dan nyata sekarang ini. Bahwasannya penyakit-penyakit masyarakat yang sekarang ini muncul dan timbul, padahal penyakit masyarakat ini sangatlah berpengaruh besar terhadap proses jalannya mengisi kemerdekaan. Di antaranya adalah maraknya perjudian, maraknya
narkoba, dan maraknya perbuatan-perbuatan asusila yang lain yang merusak akhlak dari bangsa ini. Jika bangsa ini sudah rusak akhlaknya, sudah rusak status kesehatannya, mana mungkin dia bisa mengisi kemerdekaan bangsanya untuk membangun menjadi bangsa yang kuat dan maju. Kita lihat akhir-akhir ini bahwa judi online begitu merebak dengan mengakses dari berbagai platform digital. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, maka siapapun dan dimanapun dapat mengakses untuk melakukan judi online. Seberapa besar taruhannya, dia bisa lakukan dengan mudah karena ada handphone di tangan dan ada komputer sebagai sarana dan alat untuk melaksanakan judi online. Begitu juga dengan narkoba. Akhir-akhir ini begitu narkoba begitu marak di tengah-tengah masyarakat kita. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Apabila masyarakat sudah terkena narkoba, maka selesailah masa depannya, maka selesailah hidupnya. Sekali orang terkena narkoba dan itu tidak cepat-cepat ditangani, maka matilah masa depannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada judi, kita kembali kepada narkoba, bahwa kedua itu adalah dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allahum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembelih hewan korban untuk berhala, dan mengundi nasib adalah rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan. Maka jauhilah dari perbuatan itu agar kamu beruntung. Kenapa kita harus dijauhkan dari perbuatan perjudian? Karena perjudian melahirkan permusuhan, perjudian melahirkan kebencian. Bisa kita lihat kejadian-kejadian di masyarakat. Dua orang yang saling mencintai, karena persoalan judi akhirnya harus terjadi pertikaian dan terjadi pembunuhan. Ini adalah akibat daripada perjudian itu. Sesungguhnya perjudian itu adalah punya dampak negatif. Di antara dampak negatifnya yang pertama adalah bahwa judi bisa melahirkan kecanduan, bahwa judi bisa mengakibatkan rusaknya akhlak. Karena orang yang berjudi akan muncul di dalam hati dan jiwanya bagaimana dia akan menghancurkan lawan-lawannya sehancur-hancurnya. Ini adalah niat yang tidak baik. Belum lagi sifat bakhilnya akan keluar dari orang penjudi. Untuk hal-hal yang baik seorang penjudi dia sangat irit, tapi untuk mengeluarkan uang untuk perjudian, dia dengan mudah, berapapun taruhannya, jika dia punya sarana keuangan, pasti dia akan melakukannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dampak negatif judi yang kedua adalah bahwa judi adalah merusak keuangan kita. Jangankan kita kalah, menang saja dari perjudian, tetap saja uang kita habis. Karena pada saat kita bermain judi, maka sifat boros kita akan muncul. Maka tidak terkendali kita menggunakan keuangan. Inilah dampak buruknya, sehingga menghancurkan ekonomi pribadi, menghancurkan ekonomi keluarga, bahkan dapat menghancurkan perekonomian masyarakat. Kemudian yang ketiga dampak daripada perjudian adalah implikasi terhadap hukum. Jika pelaksanaannya ini menggunakan uang-uang publik, maka ini ada menjadikan suatu
sanksi hukum. Begitu juga jika pelaksanaannya ini ilegal, pasti dia akan terkena sanksi hukum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka bagaimanakah kita dapat meredam perjudian online yang sudah merebak dari mulai pucuk pemimpin masyarakat sampai dengan anak-anak SD, tidak terlepas bahkan barangkali anak-anak kita yang ada di sekarang ini, barangkali mereka tidak lepas dari judi online karena mereka mahir di dalam menggunakan HP. Dia ahli bermain game. Game dengan judi online itu adalah sebuah pasangan yang saling menguatkan. Sekali kita buka game, pasti di sebelah kanannya ada fasilitas untuk bermain taruhan, yaitu judi online. Maka untuk mencegah hal ini bagaimana? Seharusnya pemerintah membuat suatu regulasi yang ketat bahwa pelaksanaan judi online ini tentulah harus diawasi dengan pengawasan yang efektif sehingga maraknya perjudian online ini dapat dikendalikan, karena tentu akan merusak dari sistem pembangunan kita, pembangunan manusia, pembangunan fisik dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kita mengedukasi masyarakat. Dikatakan bahwasannya perjudian itu tidak ada manfaatnya, manfaatnya sangat kecil, tapi kerusakannya begitu sangat mendasar. Kerusakan pribadi, kerusakan keluarga, dan juga kerusakan masyarakat. Maka masyarakat harus diberikan kesadaran bahwasannya hasil perjudian adalah merupakan barang haram. Satu butir barang haram masuk ke dalam tubuh seseorang, arba'ina yaum. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna rajula la yakjupul qamani fi jarbihi fama yutaqabbalu minhu arba'ina yaum. Demi jiwa Muhammad di tangan Allah, barang siapa orang yang memasukkan satu butir makanan haram ke dalam perutnya, arba'ina yaum, dia tidak akan diterima amalan baiknya. Amalan solehnya akan ditolak oleh Allah selama 40 hari. Jika satu butir makan itu kita ditolak 40 hari oleh Allah, amal ibadah kita, amalan soleh kita, bagaimana kalau kita memakan satu piring makanan haram? Padahal satu piring itu berapa butir? Kita katakan 1000 butir. 1000 butir dikalikan 40 ribu hari. Berapa tahun amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas barang haram yang masuk dalam tubuh kita, namun barang haram pun bisa menjadi tabir penghalang dari doa-doa kita. Barang siapa orang yang tidak memperbaiki makanannya, masih terkontaminasi dengan barang haram, maka sulit doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sadu atimat ma'aka takum mastaja buddakwahi. Wai sadu, perbaikanlah makananmu, nanti doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini jelaslah bahwa makanan dapat memengaruhi doa kita. Jika makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita banyak, maka akan menjadi penghalang atau hijab dari doa-doa kita. Maka dari itu mengedukasi masyarakat adalah hal yang penting. Untuk dapat menyadarinya, ada suatu riwayat bahwa Rasulullah melihat seorang laki-laki yang dengan tubuhnya compang-camping, bajunya rombeng, rambutnya kusut masai, badannya penuh dengan debu. Dia mengangkat kedua tangannya, ila sama ya Robi, wa mathabul haram, wa gaujiyal bil haram, fa isni yastajabulah, kata Rasulullah. Dia mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ke langit, memohon kepada Allah. Tapi doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya doa orang ini diterima karena orang ini dalam keadaan teraniaya.
Tapi kata Rasulullah, makanannya haram, bajunya haram, minumannya haram. Pak ini yastajabulah, mana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi jika kita tidak berhati-hati, bahwa judi adalah hal yang sangat mudah dilakukan kapan dan dimanapun kita berada. Inilah judi online yang harusnya hal ini kita berantas dengan suatu metode tertentu yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, metode untuk mengurangi atau menghilangkan perjudian online adalah dengan memberikan contoh bahwa tokoh masyarakat kita, tokoh agama kita aktif dalam memberikan dakwahnya dan juga penerangannya, dan juga sekaligus memberikan contoh bahwa dia adalah sesosok orang yang tidak terlibat di dalam judi online, dan dia adalah sesosok yang mencerminkan sebagai tokoh masyarakat yang bersih, bahwasannya adalah penyakit-penyakit masyarakat itu haruslah ditekan, haruslah dihilangkan, karena dia adalah penghambat pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mabu'us rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa ya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini dari surat Al-Maidah 90, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembelih hewan untuk berhala, dan mengundi nasib adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjudi kita sama-sama memahami dia adalah betul-betul adalah perbuatan diharamkan, apalagi homer, apalagi narkoba, dia adalah jelas barang yang haram. Kemudian menyembelih karena berhala, ini adalah hal yang diharamkan. Tapi yang keempat ini banyak sekali kita tidak menyadari bahwa mengundi nasib adalah barang yang haram. Di zaman Rasulullah, orang mengundi nasib itu adalah yang diundi barang-barang yang paling mewah pada zamannya. Kalau sekarang barang mewah mungkin untuk kelas ekonomi bawah adalah sepeda motor, atau mobil, ataupun sepeda ontel, ataupun kulkas, televisi, dan sebagainya. Itu diundi. Pada zaman dahulu adalah benda-benda yang berharga itu, yang menggantikan mobil dan sebagainya, itu adalah barang-barang hasil ternak, seperti kambing, kemudian onta. Begitu juga dengan dagingnya. Dengan acara tertentu, maka daging ternak itu sering dilakukan undian sebagai door prize. Maka daging itu ditulis, daging sampil kambing depan dalam satu panah ini ya. Ajlam itu adalah anak panah untuk menulis hadiah. Ditulis hadiah di dalam anak panah itu. Kemudian hadiah-hadiah yang telah ditulis di dalam anak panah ini dikumpulkan dengan anak panah yang kosong. Sejumlah orang yang mengikuti undian. Jadi persis seperti door prize. Kemudian masyarakat yang ada dalam suatu acara tertentu, dia mengambil bagian-bagiannya. Ada yang mendapatkan bagian daging hewan ternak itu, kepalanya, kakinya, sampilnya, dan sebagainya. Dan kebagian besar banyak yang tidak dapat. Ini adalah azlam, mengundi nasib. Dia adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ajlam untuk sekarang ini? Bapak-bapak bisa melihat dan bisa menilai apa yang terjadi, apalagi dalam 17 ini. Di mana-mana pun ada jalan sehat dengan hadiah macam-macam, grand door prize dan sebagainya. Apakah itu termasuk hal yang halal? Ya, ini perlu dipertanyakan dan dikaji lagi. Dan itu sama, undian itu sama seperti zaman jahiliyah. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita diberikan petunjuk oleh Allah sehingga apa yang kita laksanakan betul-betul dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa huwa malaikatuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana bil umur kuliha wa ajirna min hidzid dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.